Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita dalam program Islam Futuristik episode 152. Kita masih melanjutkan kajian kita seputar alien yang kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode. Hari ini kita akan membahas sejumlah situs bangunan-bangunan fenomenal yang diduga itu dibangun oleh para alien itu. Tetapi sebelum masuk ke sana, mari kita sambungkan terlebih dahulu dengan episode yang lalu. Ada beberapa kesimpulan yang kita ambil dari kajian-kajian di episode yang lalu, baik secara ilmiah maupun pendekatan dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dalam sudut pandang ilmiah, kita sudah menyimpulkan bahwa NASA sebagai salah satu lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang ilmiah, khususnya luar angkasa itu, dia membuat kesimpulan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun bukti-bukti yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan yang mengatakan bahwa alien itu adalah peradaban dari luar angkasa. Meskipun mereka mengatakan bahwa tidak menafikan adanya kehidupan di luar angkasa itu. Yang kedua, NASA juga mengatakan bahwa penampakan para alien itu dimungkinkan itu adalah teknologi peradaban dari planet bumi ini sendiri. Peradaban bumi bisa saja di dimensi yang sama dengan kita. Dialah mungkin sekelompok manusia atau ilmuwan yang bersembunyi dari peradaban pada umumnya, atau sesungguhnya itu adalah dari bangsa yang memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan kita. Itu adalah kesimpulan sementara yang secara ilmiah disampaikan oleh NASA. Sedangkan kesimpulan dari kitab suci kita juga sudah mendapatkannya. Menurut Al-Quran, bahwa kehidupan di luar angkasa itu dimungkinkan dua. Yang pertama adalah malaikat, makhluk utusan Allah yang memiliki akal kecerdasan yang tinggi. Yang kedua adalah dabbah, yaitu sejenis makhluk melata yang tidak digambarkan sebagai makhluk berperadaban. Juga tidak disebut sebagai ada manusia, al-bashar maupun al-insan di luar angkasa itu. Manusia sebagai al-basar dan al-insan yang kadang-kadang juga disebut sebagai dabbah karena bisa berpindah tempat, makhluk hidup yang bisa bergerak berpindah tempat. Manusia itu adalah penduduk bumi, peradabannya ada di bumi. Dan yang kedua, selain manusia, ada yang disebut sebagai bangsa jin. Kita sudah mengkajinya di episode yang lalu, bahwa bangsa jin adalah bangsa yang disetarakan dengan manusia, mereka memiliki peradaban. Bahkan disebut-sebut sebagai makhluk ibadah yang memiliki pilihan-pilihan untuk menjadi baik atau jahat, taat atau ingkar, dan seterusnya. Nah, Allah menyampaikan itu dalam sejumlah ayat, di antaranya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini memberikan informasi dan penegasan bahwa di planet bumi ini hidup masyarakat manusia atau bangsa manusia dan bangsa jin, di mana mereka memiliki kesetaraan sebagai makhluk ibadah. Bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, memiliki pilihan-pilihan untuk taat dan untuk ingkar bahkan kepada Sang Pencipta. Yang kedua digambarkan oleh Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 26-27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sesungguhnya
kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Berdasar ayat ini kita bisa membangun kesimpulan bahwa peradaban bangsa jin itu lebih tua dibandingkan dengan peradaban manusia. Karena Allah menciptakan bangsa jin dari api itu adalah sebelum menciptakan bangsa manusia yang diciptakan dari tanah, saripati tanah. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran menyebut jenis-jenis tanah yang dijadikan sebagai bahan baku penciptaan tubuh manusia. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di planet bumi inilah terdapat peradaban maju dari dua bangsa yang berbeda. Bangsa manusia, badan fisiknya adalah terbuat dari materi, sedangkan bangsa jin, badan fisiknya terbuat dari energi, dari panas api. Dan mereka tinggal di dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia. Tetapi keduanya memiliki peradaban. Sehingga kita sudah menyimpulkan di episode yang lalu, sangat mungkin dalam sudut pandang kitab suci ini, yang disebut sebagai alien itu sesungguhnya adalah dari bangsa jin itu, di mana mereka juga memiliki peradaban, memiliki sains, teknologi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang kemudian menarik adalah interaksi antara bangsa jin dengan bangsa manusia atau sebaliknya. Karena secara ilmiah, fenomena ilmiah itulah yang kemudian dicurigai sebagai alien itu. Sedangkan dari kitab suci juga muncul informasi-informasi interaksi antara bangsa manusia dengan bangsa jin itu atau sebaliknya, dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang teknologis, keilmuan, peradaban, dan interaksinya itu berkisar juga di antara karya-karya yang bersifat keilmuan dan teknologis. Nanti akan kita lihat informasinya dari dalam Al-Quran. Yang menarik adalah di kalangan manusia itu ada karya-karya yang dianggap fenomenal, yang itu ada dugaan dibangun oleh para alien itu. Meskipun ini masih menjadi kontroversi. Dari satu sisi dikatakan bukan, itu memang teknologi manusia yang ada di zaman itu. Tetapi ada bagian yang lain atau kelompok yang lain yang menyebutkan tidak mungkin manusia bisa melakukan itu. Itu pasti ada bantuan dari peradaban lain yang lebih maju. Kalau kita telusuri dalam sejarah kemanusiaan, maka ada situs-situs yang fenomenal itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat ada 7 situs yang sangat fenomenal yang dianggap itu ada campur tangan dari para alien itu. Yang pertama adalah sebuah bangunan benteng di Peru yang dikenal dengan nama Sacsayhuaman. Di luar ibu kota lama Inca, Cusco, ada sebuah benteng bernama Sacsayhuaman, terletak di Andes, Peru. Dibangun dari batu-batu besar yang telah dipahat dan ditumpuk-tumpuk seperti puzzle. Ada yang mengatakan Sacsayhuaman ini mungkin merupakan hasil karya peradaban kuno yang mendapat bantuan dari penduduk luar angkasa. Dinding benteng yang berusia 1000 tahun itu saling bertautan, terbuat dari batu-batu yang beratnya masing-masing mencapai 360 ton. Dan dibawa dari tambangnya sejauh lebih dari 30 km sebelum diangkat dan dipasang pada tempatnya dengan presisi menggunakan teknologi seperti teknologi laser. Bagaimana budaya kuno mencapai prestasi teknologi seperti itu? Menjadi teka-teki yang sangat menarik. Ternyata suku Inca mahir membangun rumah dan kompleks benteng seperti halnya mereka mahir mengamati langit dan membuat kalender. Faktanya, Sacsayhuaman bukanlah satu-satunya contoh dari pasangan batu bata yang rumit ini. Dinding yang serupa ada di seluruh kekaisaran Inca, termasuk di Cusco di mana batu bersudut 12 telah dipasang dengan hati-hati pada tempatnya. Baru-baru ini para arkeolog telah menemukan jejak sistem tali dan tuas
yang digunakan oleh suku Inka untuk mengangkut batu dari lokasi tambang ke kota, sebuah sistem yang mengandalkan kekuatan dan kecerdikan, bukan karya arsitek asing, apalagi yang datang dari luar angkasa. Yang kedua adalah sebuah situs masih juga di Peru yang dikenal sebagai Nazca Lines. Ini membentuk gambar-gambar yang menarik ketika dilihat dari ketinggian tertentu dalam luasan yang sangat lebar. Diperkirakan ini adalah sebuah karya juga dibantu oleh makhluk dari luar angkasa dikarenakan sangat fenomenal. Di dataran tinggi dan kering sekitar 300 km tenggara kota Lima, ada lebih dari 800 garis putih lurus yang panjang terukir di gurun Peru, tanpa acak. Di dalamnya terdapat 300 bentuk geometris dan 70 gambar figur binatang, termasuk laba-laba, monyet, dan burung kolibri. Garis terpanjang berjalan lurus seperti anak panah sejauh berkilo-kilometer. Bentuk terbesarnya membentang hampir 400 meter dan sangat menarik ketika dilihat dari udara. Para ilmuwan menduga gambar-gambar Nazca itu berusia sekitar 2000 tahun. Dan karena usia, ukuran, visibilitas dari atas, dan sifat misteriusnya, garis-garis itu sering disebut-sebut sebagai salah satu contoh terbaik hasil karya alien di planet bumi ini. Ternyata memahami caranya cukup mudah. Komposisi garis-garis itu disebut geoglyph, adalah desain misterius yang dibuat dengan cara menghilangkan lapisan atas bebatuan yang berwarna karat dan memperlihatkan pasir putih cerah di bawahnya. Alasan dibalik semua itu memang belum dimengerti. Pertama kali dipelajari pada tahun 1900-an, desain tersebut awalnya diduga sejajar dengan konstelasi atau titik balik matahari. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa garis Nazca menunjuk pada situs seremonial atau ritual yang berkaitan dengan air dan kesuburan. Dan selain terlihat dari udara, bentuknya juga bisa dilihat dari kaki perbukitan sekitarnya. Yang ketiga adalah piramida Giza di Mesir. Ini juga adalah bangunan yang sangat fenomenal dari zamannya para Fir'aun. Tepat di luar kota Kairo, kawasan Giza, piramida Mesir yang paling terkenal terlihat menonjol di padang pasir. Dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Piramida Giza adalah makam monumental tempat para ratu dan Fir'aun kuno dimakamkan. Namun bagaimana tepatnya orang Mesir membangun benda-benda ini? Piramida yang paling besar terbuat dari jutaan batu yang dipahat dengan sangat presisi. Masing-masing berbobot setidak-tidaknya 2 ton. Bahkan dengan derek dan peralatan konstruksi lainnya yang ada saat ini, membangun piramida sebesar piramida Fir'aun Khufu akan menjadi tantangan yang berat. Lalu ada konfigurasi astronomis piramida yang dikatakan sejajar dengan bintang-bintang di sabuk Orion. Selain itu, para ahli teori alien sering menunjukkan fakta bahwa ketiga piramida ini memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada piramida lain yang dibangun berabad-abad kemudian. Jadi, apakah piramida Mesir merupakan artefak alien? Bukan. Memang benar bahwa para ilmuwan tidak begitu yakin bagaimana orang Mesir kuno membangun piramida-piramida itu, terutama bagaimana mereka bisa melakukannya dengan cepat. Tetapi ada banyak bukti bahwa makam-makam ini adalah hasil karya ribuan tangan penduduk bumi. Yang keempat adalah situs yang dikenal dengan nama Stonehenge di Inggris. Itu adalah sebuah situs di mana di sana ada batu-batu yang bobotnya sangat berat, puluhan ton. Banyak yang terheran-heran bagaimana yang membangun ini memindahkan bebatuan itu dari tambangnya menuju ke lokasi tersebut. Sebuah lingkaran batu besar, beberapa di antaranya memiliki berat hingga 50 ton, terletak di pedesaan Inggris di luar Salisbury. Dikenal sebagai Stonehenge. Monumen Neolitik ini menginspirasi penulis Swiss Erich von Däniken
untuk menyatakan bahwa itu adalah model tata surya yang juga berfungsi sebagai landasan pendaratan alien. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana mungkin batu-batu besar itu bisa berada ratusan kilometer dari lokasi tambangnya. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya arti Stonehenge itu. Tapi seperti semua situs lainnya, ini bukanlah karya alien. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa sebenarnya dimungkinkan untuk membangun situs atau benda-benda seperti itu dengan menggunakan teknologi yang sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan sekarang tampak batu-batu tersebut sejajar dengan titik balik matahari dan gerhana, menunjukkan bahwa para pembangun Stonehenge setidak-tidaknya mengobservasi langit, meskipun mereka tidak berasal dari luar angkasa. Yang kelima adalah satu situs di Meksiko yang dikenal sebagai Teotihuacan. Ini adalah peninggalan dari kebudayaan atau peradaban suku Maya. Teotihuacan yang berarti kota para dewa adalah kota kuno yang luas di Meksiko yang terkenal dengan kuil berbentuk piramida dan susunan astronominya. Dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, usia, ukuran, dan kompleksitas Teotihuacan membuatnya tampak seperti dunia lain. Namun hal ini sebagian besar merupakan hasil karya manusia. Para ilmuwan menduga bahwa selama berabad-abad, perpaduan budaya termasuk Maya, Zapotec, dan Mixtec membangun kota yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Dengan mural, peralatan, sistem transportasi, dan bukti praktek pertanian yang maju, Teotihuacan seringkali dianggap jauh lebih maju secara teknologi daripada yang mungkin terjadi di Meksiko pra-Aztec. Sejauh ini bangunan Teotihuacan yang paling terkenal adalah piramida matahari yang sangat besar itu. Salah satu konstruksi terbesar di belahan bumi barat, keselarasan piramida yang aneh ini diyakini didasarkan pada siklus kalender. Yang keenam adalah Easter Island atau Pulau Paskah, di mana di dalamnya ada ratusan patung manusia dari batu yang ini juga memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi di sana? Karena ini adalah sebuah pulau yang jauh dari tambang bebatuan itu. Teka-teki seputar Moai, yaitu armada patung batu besar di Pulau Paskah, adalah bagaimana karya-karya itu dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan bagaimana patung-patung itu bisa sampai di Pulau Paskah. Diukir dari batu, hampir 900 sosok manusia tersebar di sepanjang sisi gunung berapi yang sudah punah di pulau itu. Patung-patung tersebut rata-rata memiliki tinggi sekitar 4 meter dan berat 14 ton. Dan tampaknya dipahat dari tufa vulkanik lunak yang ditemukan di tambang Rano-Raraku. Di sana lebih dari 400 patung masih dalam tahap konstruksi dan beberapa patung sudah selesai menunggu untuk diangkut ke lokasi yang dituju. Alasan mengapa Moai dipahat di sana masih misterius. Meskipun kemungkinan besar Moai tersebut dipahat karena alasan agama atau ritual. Juga tidak jelas apa yang terjadi pada Rapa Nui, sang pembuat patung itu. Namun sebuah teori terkemuka menyatakan bahwa peradaban mereka mengalami bencana lingkungan yang mereka buat sendiri, bukan dikarenakan alien. Dan yang ketujuh adalah wajah yang kelihatan berada di planet Mars. Dikira itu juga adalah karya dari para alien. Jika Elon Musk berhasil, manusia akan mampu mengunjungi wajah di planet Mars pada abad ini. Ditemukan oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976, permukaan yang disebut itu memiliki panjang sekitar 3 km dan berada di wilayah yang disebut Cydonia, yang memisahkan antara dataran halus di utara Mars dari daerah yang lebih banyak kawah di bagian selatan. Pada saat itu, para ilmuwan menganggap wajah di planet Mars itu sebagai permainan bayangan.
Namun selama beberapa dekade, hal ini telah menjadi favorit di antara mereka yang menduga bahwa alienlah yang membangunnya saat mengunjungi tata surya kita. Pada tahun 2001, Mars Global Surveyor NASA kembali mengamati wajah tersebut dengan cermat menggunakan kamera beresolusi jauh lebih tinggi dan tidak melihat adanya wajah itu. Ternyata apa yang tampak seperti sebuah wajah itu hanyalah sebuah perbukitan tua di permukaan planet Mars seperti bentang alam yang berserakan di wilayah barat daya Amerika Serikat. Sahabat sekalian, itulah sejumlah situs fenomenal yang dianggap, diduga, dan menjadi pembicaraan. Jangan-jangan ini adalah karya para alien. Tetapi para ilmuwan modern telah memberikan bukti-bukti secara ilmiah bahwa itu adalah karya manusia atau setidak-tidaknya adalah karya dari peradaban penduduk bumi. Dan secara Qur'ani pun memang digambarkan, diceritakan oleh Al-Quran, orang-orang di zaman dahulu itu bukan berarti peradaban mereka kalah dibandingkan oleh peradaban manusia sekarang. Misalnya apa yang Allah beritakan di dalam surat Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan wa asarul ardo wa amaruha aktsara mimma amaruha. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Oke sahabat sekalian, kita sudah melakukan kajian dari sejumlah situs yang selama ini dikontroversialkan. Ini karya manusia ataukah sesungguhnya karya para alien? Tetapi dari penelusuran jejak sejarahnya secara ilmiah maupun secara Qur'ani, kita sesungguhnya menuju kepada sebuah kesimpulan bahwa itu adalah karya-karya dari manusia di peradaban yang lalu yang memang mereka memiliki peradaban yang maju di zamannya. Kalau kita lihat mereka membuat itu dari bebatuan misalnya yang memang menjadi kekhasan dari peradaban di masa lalu. Berbeda dengan peradaban sekarang yang berbasis kepada teknologi informasi, digital, elektronika dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi bahwa peradaban mereka itu sesungguhnya adalah peradaban yang maju sesuai dengan zamannya dan ditinggalkan ribuan tahun kemudian kepada kita semua. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua terkait dengan perkembangan peradaban di muka bumi dan bagaimana akibatnya kalau peradaban itu kemudian tidak dikelola dengan baik bisa menghancurkan peradaban itu sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.